Kisah asal-usul sejarah Hari Raya Idul Fitri. Jauh sebelumnya, orang-orang Arab jahiliyah sudah memiliki hari raya. Tradisi hari raya ini dilakukan dengan sangat meriah sekali. Mereka merayakan dengan cara bermain-main, joget-joget, dan mabuk-mabukan. Dalam kitab Risalah fil Aqaid, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab jahiliyah memiliki dua hari raya setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Nairuz dan Marja'an. Biasanya mereka mengisinya dengan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta itu diisi dengan kegiatan mabuk-mabukan dan tari-tarian. Hari Raya Nairuz dan Marja'an dulunya adalah hari rayanya orang-orang Persia kuno. Kemudian, ketika di masa Nabi Muhammad SAW, dua hari raya itu kemudian diganti dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi, mulanya Hari Raya Idul Fitri pertama kali dilakukan pada tahun ke-2 Hijriah. Kala itu bertepatan juga dengan kesuksesan dan kemenangan pasukan umat Islam dalam peperangan Badar. Hari Raya Idul Fitri juga mengandung sejarah kemenangan dan perjuangan umat Muslim dalam peperangan Badar, dan mengandung kemenangan umat Muslim setelah sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki dua hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kalian memiliki dua hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis alaihi laknah menjerit pada setiap hari raya. Kemudian keluarganya berkumpul kepadanya dan mereka bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah yang sudah membuat Tuhan murka? Sungguh akan kami pecahkan dia. Kemudian iblis menjawab, tidak ada apa-apa, tetapi Allah SWT benar-benar telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka kalian semua harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan nafsu dan meminum arak, sehingga Allah akan marah kepada mereka. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini, sebaiknya kita menahan diri dari godaan nafsu dan perkara-perkara yang dilarang agama. Kemudian perbanyaklah amal kebaikan. Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika Idul Fitri tiba, diusahakan sungguh-sungguh untuk bisa berzakat, berbuat amal kebaikan seperti sholat, berzakat, bertasbih, dan bertahlil. Sebab pada hari raya Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni Allah, doa-doa kita dikabulkan Allah, dan Allah memandang kita dengan pandangan belas kasih. Pada malam hari raya Idul Fitri, jangan lupa kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar takaran 1 syok makanan pokok. Jika dikonversi ke hitungan kilo, para ulama masih berbeda pendapat untuk taksiran nilainya. Namun disarankan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 sampai 3 kg untuk upaya berhati-hati berzakat. Disunahkan membayar zakat sebelum sholat Id. Apabila dibayarkan sesudah sholat Id, maka hukumnya adalah makruh. Dan apabila membayar zakat setelah 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, lalu kemudian pergi keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, maka Allah SWT kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Setelah 1 bulan lamanya kita berjuang memerangi hawa nafsu, kini di hari yang fitri kita kembali dalam kondisi suci, terbebas dari dosa, saling memaafkan, dan berbenah diri lebih baik lagi. Ada beberapa sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan umat Islam pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mengucapkan takbir. Kebiasaan Rasulullah SAW dahulu adalah bertakbir di malam hari raya Idul Fitri sampai pagi hari 1 Syawal. Di Indonesia sendiri ada sebuah tradisi mengumandangkan takbir yang unik, yaitu takbir keliling. Sunnah yang kedua adalah memakai pakaian yang terbaik. Dahulu kebiasaan Rasulullah pada hari raya Idul Fitri adalah mandi dahulu, lalu menggunakan wewangian dan memakai pakaian terbaik. Di Indonesia hal ini malah menjadi budaya yang harus dilakukan.
Umat muslim biasanya suka membeli baju-baju baru untuk dikenakan di hari raya Idul Fitri. Sunnah yang ketiga adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan pada hari raya Idul Fitri, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Nabi biasanya sebelum sholat Id terlebih dahulu makan buah kurma dengan jumlah ganjil, bisa 3, 5, atau 7. Kita bisa juga meniru sunnah Rasulullah ini. Sunnah yang keempat adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dahulu Rasulullah mengerjakan sholat Id agak sedikit siang, kira-kira saat matahari sudah setinggi tombak atau 2 meteran. Hal ini dikarenakan agar umat muslim memiliki banyak waktu untuk membayar zakat fitrah. Di Indonesia, biasanya jumlah barisan jamaah sholat Id akan membludak sampai ke jalan-jalan. Tetapi saat sholat fardu menurun cuma sekitar 1, 2, atau 3 shaf saja. Sunnah yang kelima adalah mengunjungi tempat keramaian. Pernah dahulu Rasulullah SAW menemani Aisyah pergi ke tempat pertunjukan atraksi tombak dan tameng pada hari raya Idul Fitri. Bahkan saking asyiknya menonton permainan itu, Siti Aisyah sampai memunculkan kepala beliau di atas bahu Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar bisa menonton permainan tombak tameng itu dengan puas. Adapun sunnah yang keenam yaitu mengunjungi rumah para sahabat. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya dan saling doa mendoakan dalam kebaikan. Tradisi silaturahmi ini sangat familiar di Indonesia, di mana pada hari raya Idul Fitri biasanya umat muslim saling kunjung mengunjungi saudara dan tetangganya untuk bersilaturahmi atau pelesiran. Ditambah lagi, umat Islam biasanya memperbanyak sedekah dengan menyajikan aneka kue lebaran dan minuman lezat untuk para tamu yang datang. Anak-anak kecil sangat suka sekali apabila diberi angpau uang lebaran. Dalam Islam, sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya kecil, sedangkan hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun di Indonesia, lebaran yang paling meriah adalah hari raya Idul Fitri. Momen itu biasanya disempatkan sanak famili di perantauan untuk mudik dan berkumpul keluarga di kampung halaman. Dari sini, kami admin Hidayah Ilai Official mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim waj'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.